Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. In yasha' yudhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi khalqin jadid, wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin wal ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Patut kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang tidak terhingga. Alhamdulillah. Dan mari kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, keluarga serta seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita nanti bersama-sama dengan beliau di yaumil maqalim alaihi wa alaihim ajma'in. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang berbahagia, untuk mengawali khutbah hari ini, mari kita simak firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Insyiqaq ayat 6 sampai 9 yang berbunyi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya engkau pelaku, pekerja, apa saja yang engkau kerjakan, engkau akan temui nanti hasil pekerjaanmu itu di sisi Allah. Barang siapa yang diberikan kitabnya atau catatan amalnya sebelah kanannya, maka kelak dia akan dihisab dengan pertanyaan yang sangat sedikit, dan dia akan dijumpakan atau dipertemukan kemudian dengan sanak keluarganya dalam suasana gembira. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ayat ini panggilan khitab Allah kepada setiap kita. Masing-masing kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhal insan, yang artinya wahai insan. Insan itu artinya manusia sebagai pribadi, sebagai individu, bukan sebagai kelompok. Berbeda dengan ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhan nas artinya panggilan untuk semua kita sebagai kelompok, sebagai makhluk yang namanya manusia. Dengan kata lain, al-insan bentuk tunggal atau mufrad, dan ya an-nas itu bentuk jamak. Dan ini di dalam Al-Quran hanya 2 kali Allah katakan ya ayyuhal insan. Yang satu dalam ayat 6 ini surah Al-Insyiqaq, dan yang satu lagi ayat 5 dalam surah Al-Infitar. Sedangkan ya ayyuhan nas itu banyak kita jumpai, lebih kurang ada 20 ayat dalam Al-Quran. Yang itu biasanya ketika Allah mengatakan ya ayyuhan nas, itu mengingatkan kita tentang hak-hak Allah
Sebagai kita manusia, ada kewajiban kita, ada tanggung jawab kita yang harus kita lakukan kepada Allah. Itu biasanya kalau ya ayyuhan nas. Tapi kayak ya ayyuhal insan, ketika Allah menyeru kita sebagai insan, itu mengingatkan kita bahwa kita harus sadar siapa sesungguhnya kita. Dalam ayat ini Allah katakan bahwa kita sebagai insan adalah kadih. Kadih itu artinya pelaku, pemain, bukan penonton, bukan pengamat, bukan pengawas. Pada hakikatnya kita semua ini merupakan pemain, pelaku dalam hidup ini. Sampai kapan kita pelaku dalam hidup ini? Allah katakan ila rabbika, sampai engkau ketemu dengan Tuhanmu, artinya sampai mati. Kita tidak ada masa pensiun kecuali ketika kita berjumpa dengan Allah atau mati. Kalau mungkin di tempat kita dinas atau bekerja, mungkin dibatasi dengan umur 58, mungkin ada yang 60, ada yang sampai 65, 70 dan sebagainya. Tapi ketika kita sebagai insan, Allah pastikan kita sebagai kadih ila rabbika, sampai engkau jumpa dengan Tuhanmu. Kemudian Allah pastikan famulaqih, engkau akan dapati, akan peroleh hasil kinerjamu. Tidak akan bertukar saudara-saudara. Pekerjaan kita yang kita kerjakan, itulah yang akan kita dapat nanti hasilnya. Tidak akan ditukar Allah. Orang yang berbuat baik lalu kebaikan itu dipindahkan kepada kita. Sedemikian juga kebalikannya, orang yang kita yang berbuat jahat, lalu kejahatan kita ditambahkan kepada catatan dosa orang lain, itu tidak mungkin. Sebagaimana Allah pastikan dalam ayat 7 surah Al-Isra, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Bila kamu berbuat baik, maka kebaikan kamu itu adalah untuk dirimu sendiri. Tapi bila anda berbuat jahat, maka ketahuilah kejahatan itu akan kembali kepada pelakunya. Maka seriuslah kita berbuat baik, karena pasti kebaikan kita itu akan kita dapati nanti di sisi Allah. Kemudian jauhilah, berusahalah untuk menjauhi kesalahan, kejahatan, karena bagaimanapun kita berusaha menutupi kejahatan kita itu, mungkin di dunia, mungkin dari manusia bisa kita tutupi, tapi Allah punya CCTV yang lebih canggih daripada CCTV yang kita punya. Allah katakan lahu mu'aqibatum min baini yadayhi, bahwa setiap manusia itu Allah buat ada malaikat-malaikat yang selalu menyertainya. Berapa malaikat yang selalu mengawasi kita, itu tidak kita tahu jumlahnya. Yang pasti Allah katakan dalam ayat 11 surah Ar-Ra'd ini, mu'aqibat, malaikat-malaikat yang selalu mengiringi setiap anak manusia itu. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, maka kemudian Allah katakan fa amman utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia kelak akan dihisab, akan diperiksa dengan mudah, dengan waktu yang singkat. Sebahagian ulama tafsir mengatakan bighairi hisab, orang kalau sudah diserahkan nanti catatan amalnya dari sebelah kanannya, dia tidak lagi diperiksa, langsung dia divonis bebas hukuman, bebas dari neraka, langsung masuk surga. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita tidak mungkin bisa mencatat semua apa yang kita lakukan, tapi Allah menugasi malaikat yang disebut katibin, para malaikat yang selalu menulis perbuatan dari setiap manusia. Dan saat ini, hari ini sedang Bapak duduk pada saat ini, berarti Anda sedang menambah catatan-catatan amal kebaikan kita. Maka nanti catatan amal itu diserahkan kepada kita. Berdoalah semoga kitab itu dikasih nanti sebelah kanan kita, bukan sebelah belakang. Karena kalau dikasih nanti sebelah kanan, Allah katakan dia akan dihisab dengan mudah, dengan
sebentar dengan sedikit pertanyaan. Kemudian Allah katakan, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan dipertemukan dengan sanak keluarganya dalam suasana gembira. Mungkin kita berilustrasi memahami ayat ini bahwa sebelum ke sorga, masih di ruang sidang kalau istilah di dunia itu, ada sebahagian yang sudah menjerit, menangis, ketakutan, tapi ada sebahagian manusia yang istimewa, dia sudah bisa berjumpa dengan sanak keluarganya dalam suasana gembira. Dan Allah katakan dalam ayat ini masrura, Allah yang membuat situasi itu gembira. Kursinya, ruangannya sama, tapi bisa berbeda suasana bagi orang yang mendapat vonis. Semoga kita, hasil kinerja kita, mendatangkan kitab-kitab kita nanti di hari kiamat diserahkan kepada kita dari sebelah kanan, dan itu dipastikan akan diberikan atau dibuat hisabnya, hisab yang sangat sedikit. Bahkan sebahagian ulama tadi seperti yang disebutkan, dia tidak lagi dihisab bi ghairi hisab, maka dipastikan dia mendapatkan hasil putusan bebas dari neraka dan langsung masuk surga. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang diselamatkan, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam neraka, ke surga, maka sesungguhnya dialah yang benar-benar sukses. Kalau hari ini kita menyatakan sukses, siapa atau kita, sesungguhnya itu belum sukses yang sesungguhnya. Tapi orang yang sukses itu, sebagaimana yang disebut dalam ayat 185 surah Ali Imran ini, adalah orang yang bebas dari neraka dan langsung ke surga. Faqad faz, demikian kata Allah. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu man ashabi wa qarabati wa azwaji wa dhurriyyati ajma'in wa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا وأحوال أهلنا إلى أحسن الحال، ويا مصرف القلوب ثبت قلوبنا وقلوب أهلنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ويهدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.